Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, saya akan memberikan sebuah pengarahan kepada orang tua wali siswa kelas 1A SD Impres Bontojai. Saya wali kelas 1A Mulyanti SPD dengan NIP 1993 0508 201903 2014. Adapun agenda pengarahan yang akan sebentar saya paparkan, yang pertama, jadwal belajar, perlengkapan belajar dan pakaian seragam. Yang kedua, materi pembelajaran. Dan yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran daring. Yang pertama, jadwal belajar, perlengkapan belajar dan pakaian seragam. Adapun jadwal belajarnya, yaitu kita pada saat ini akan melakukan pelajaran daring, di mana akan dimulai pada bulan Juli sampai September 2021. Namun pada keadaan ini Bapak Ibu, kita masih akan melihat keadaan dulu, menunggu perintah dari pemerintah dan pemerintah kota. Untuk jadwal pembelajaran daringnya itu, yang pertama hari Senin hingga hari Kamis itu pembelajaran tematik oleh Ibu Muli di grup kelas 1A. Hari Jumat pembelajaran agama oleh Ibu Hasni di grup PAI. Selanjutnya hari Sabtu pembelajaran PJOK oleh Pak Sarman. Dan pada hari Sabtu, khususnya pekan kedua dan pekan keempat, itu akan ada pembelajaran bahasa daerah oleh Pak Sarman. Selanjutnya mengenai pakaian seragam. Hari Senin dan Selasa menggunakan baju putih, celana atau rok merah, rompi dan dasi. Pada hari Rabu dan Kamis menggunakan baju batik dan celana rok merah. Untuk hari Jumat menggunakan baju muslim bebas, dan untuk hari Sabtu menggunakan baju olahraga. Diharapkan Bapak Ibu, walaupun dalam pembelajaran daring ini, semoga anak-anak tetap menggunakan pakaian sesuai dengan harinya. Selanjutnya mengenai perlengkapan belajar. Yang pertama, buku dibungkus sesuai mata pelajaran dan diberi label yang tertulis nama, kelas apa, buku apa. Jadi contohnya langsung saja namanya Mulyanti kelas 1A, buku misalnya buku tematik. Warna pembungkus buku tulis, yang pertama kalau buku agama menggunakan warna ungu, PJOK, jingga atau orange. Tematik catatan menggunakan warna biru. Buku kontrol pendidikan karakter warna merah. Buku gambar warna kuning. Buku bahasa daerah warna hitam. Catatannya yaitu untuk buku tulis Bapak Ibu menggunakan buku tulis dengan banyak lembarnya itu 58 lembar. Sedangkan kalau untuk buku menggambarnya, dia buku gambar kecil saja ya Bapak Ibu yang ukurannya 4. Jangan belikan yang buku gambar besar A3, karena kalau buku gambar A3 itu dia pada jenjang yang lebih tinggi. Dan alat dan bahan itu sesuai materi pembelajaran. Jadi terkadang ya ada beberapa materi pembelajaran itu yang menggunakan alat-alat tambahan sesuai dengan nanti instruksinya, seperti mungkin pembelajaran seni atau keterampilan. Namun pada umumnya itu seperti biasa alat tulis, misalnya pensil, penggaris, penghapus. Materi pembelajaran. Jadi untuk materi pembelajarannya ini Bapak Ibu, kita menggunakan buku tematik. Untuk semester 1 itu nanti akan ada 4 buku tematik. Tema 1 sampai tema 4. Namun untuk saat ini kita kemarin ya sudah membagi tema 1 dengan tema 2. Jadi misalnya kalau sudah selesai tema 2, buku tema 1, tema 2-nya dikembalikan, lalu akan diberikan kembali buku
tema 3 dengan tema 4. Nah, diharapkan Bapak Ibu tolong untuk menjaga buku temanya yang diberikan, karena itu adalah milik sekolah. Dan misalnya ada Bapak Ibu yang mendapatkan buku cetak yang belum terbungkus plastik, minta tolong nih Bapak Ibu untuk dibantu bungkus plastik. Terus materi pembelajaran yang kedua, calistung, baca tulis hitung. Jadi calistung ini merupakan materi pembelajaran juga yang sangat penting pada tingkatan kelas 1. Jadi kalau untuk membacanya itu alhamdulillah ya, kita sudah tes kemarin untuk kemampuan membacanya. Sisa nanti beberapa anak yang kemarin tidak datang itu akan mendapatkan tes membaca susulan. Terus untuk kemampuan tulisnya dengan hitungnya, dia akan berjalan sesuai dengan materi pembelajarannya. Jadi misalnya kalau untuk kemampuan menulis itu dari pekerjaan siswa yang diberikan. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu, misalnya kalau anak tadi dikasih tugas, jangan kita yang tuliskan ya, biarkan anak tak yang menulis sendiri, karena itu untuk melatih gerak motorik halusnya. Dan misalnya kalau Bapak Ibu bantu untuk menulis, maka nanti akan kaku Bapak Ibu sendiri tangannya. Lalu untuk pembelajaran hitungnya itu kita sesuaikan dengan pembelajaran hitung yang ada di buku tematik. Lalu materi pembelajaran yang ketiga yaitu pengembangan karakter. Jadi untuk kelas 1A kita akan juga mengadakan pengembangan karakter. Kegiatannya itu meliputi kegiatan spiritual, yaitu sholat 5 waktu, sholat subuh hingga sholat isya yang akan dilakukan di rumah. Dan yang kedua itu kegiatan sosial, yaitu kegiatan membantu orang tua di rumah. Nah, jadi untuk pelaksanaan pembelajaran daringnya, yang pertama itu kita menggunakan WA, aplikasi WA. Adapun untuk materi pembelajaran khusus untuk tematik ya Bapak Ibu, untuk absennya itu insya Allah kita mulai jam 7.30 sampai jam 10. Jadi sekitar 2 jam 30 menit. Jadi misalnya kalau ada Bapak Ibu yang bekerja, tolong disempatkan dulu untuk absen anaknya. Misalnya kalau anaknya bisa hadir mengikuti pembelajaran, silakan pilih hadir. Kalau sakit silakan pilih sakit. Dan misalnya kalau ada halangan karena sesuatu hal, silakan pilih izin dan cantumkan alasannya. Ya, mungkin hal ini untuk mengabsen itu sudah saya jelaskan pada kesempatan yang lalu. Yang kedua mengenai materi ajarnya. Jadi untuk materi ajarnya ini Bapak Ibu, kita akan menggunakan Microsoft Office 365 atau Microsoft Suite. Dan alhamdulillah ya, juga sudah saya jelaskan pada kesempatan yang lalu. Lalu yang ketiga itu foto kegiatan anak belajar dengan menggunakan pakaian seragam, lalu kirim japri ke WA wali kelas. Jadi diminta Bapak Ibu nanti setelah Lebaran Idul Adha kita mulai pembelajaran, tidak ada lagi pengiriman foto melalui WA group ya. Jadi nanti untuk pengiriman fotonya itu langsung japri ke WA saya, dan itu pun foto langsung kegiatan ketika Ananda mengerjakan tugas, misalnya ketika mereka menulis ataupun ketika mereka mengerjakan keterampilannya. Dan foto yang kedua itu hasil tulisannya atau hasil karyanya. Jadi untuk foto kegiatan ini ada 2 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu foto kegiatan belajarnya anak, contohnya ketika mereka menulis atau sedang mengerjakan hasil karyanya. Dan yang kedua itu foto hasil tulisannya mereka atau foto tugasnya dan foto karyanya. Lalu yang ketiga itu materi calistung. Ya, jadi untuk materi calistung yang saya akan jelaskan sini itu untuk khusus membaca ya Bapak Ibu, karena untuk menulis dan berhitungnya dia paket di pelajaran tematik. Jadi khusus untuk membaca itu kita akan menyesuaikan dengan perkembangan kemampuan membaca anak. Alhamdulillah ya, kemarin kita sudah adakan tes membaca. Jadi insya Allah dari tes membaca itu saya akan melakukan analisa dan membagi kelompok belajar anak sesuai dengan kemampuan membacanya. Lalu pengontrolannya itu langsung melalui WA orang tua. Jadi kalau untuk membaca ini ya, pengontrolannya itu langsung saya chat pribadi ke orang tuanya. Saya tidak akan umumkan lagi ke dalam grup. Yang selanjutnya itu materi pembelajaran karakter.
Jadi kalau untuk materi pembelajaran karakter yaitu tadi kegiatan spiritual dan kegiatan membantu orang tuanya. Yang pertama itu dia akan dibuatkan tabel kegiatan di buku pendidikan karakter atau di buku yang terbungkus warna merah. Lalu dikumpulkan berupa foto tabel dan dikirim japri ke WA wali kelas. Jadi misalnya kalau Ananda itu sudah selesai mengerjakan kegiatan spiritualnya dengan kegiatan sosialnya, nanti dikirim japri langsung ke saya. Dan disertai pula beberapa foto anak ketika kegiatan. Jadi contohnya seperti ini. Ya Bapak Ibu untuk materi pembelajaran karakternya. Nah ini ada foto tabelnya. Jadi silahkan nanti Ananda buat dengan dibantu oleh Bapak dengan Ibu. Tabelnya ini di buku warna merah atau buku pendidikan karakter. Jadi yang pertama itu ada kegiatan spiritual, yaitu kegiatan sholat 5 waktu dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib dengan isya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan hari Sabtu. Dan kegiatan yang kedua itu kegiatan sosial, yaitu kegiatan membantu orang tua. Dan untuk kegiatan membantu orang tua ini sama juga dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Untuk cara mengisinya, kegiatan spiritual itu cukup diceklis saja Bapak Ibu. Misalnya kalau Ananda sudah sholat subuh di hari Senin, diceklis. Kalau sudah sholat duhur, diceklis. Kalau tidak sholat asar, dikasih tanda silang ya. Jadi tolong kejujurannya saja karena ini untuk melihat bagaimana perkembangan anak-anak di rumah. Misalnya kalau kurang akan dibantu untuk diberikan motivasi oleh gurunya. Dan misalnya untuk kegiatan sosial ini itu kolomnya diisi kegiatan apa dibantu. Jadi misalnya hari Senin dibantu kayak di rumah mencuci piring, jadi tulis kayak cuci piring. Anaknya ya Bapak Ibu ya yang menulis. Hari Selasa misalnya Bapak Ibu dibantu menyapu, jadi Ananda tulis di situ kegiatan membantu orang tuanya itu menyapu dan seterusnya. Mengapa harus ada kegiatan pembelajaran karakter Bapak Ibu? Ini untuk membentuk suatu pembiasaan yang baik pada dirinya anak-anak. Dan untuk kelas 1 itu, khususnya kelas 1A, saya menginginkan atau kami menginginkan itu bahwa anak-anak itu ada dasar spiritualnya, minimal itu sholat 5 waktu yang sudah teratur, dan kegiatan sosialnya yaitu membantu kedua orang tuanya di rumah. Jadi ini ya Bapak Ibu ada foto kegiatan di samping, jadi langsung bisa kita kirimkan, cukup satu saja, satu foto kegiatannya ketika membantu orang tua dan satu fotonya ketika sholat. Jadi misalnya dari hari Senin sampai hari Sabtu cukup satu saja foto yang kita pilih ya, seperti itu. Dan nanti untuk pengiriman foto tabelnya dengan pengiriman foto kegiatan sholat membantu orang tuanya kita lakukan di hari Sabtu. Nah ini Bapak Ibu ya yang mungkin sebagai arahan catatan penting agar Bapak Ibu lebih mudah memahami, yaitu untuk jadwal pembelajaran daring siswa kelas 1A itu dari hari Senin sampai hari Kamis kita akan melakukan pembelajaran tematik. Hari Jumat itu pembelajaran agama. Hari Sabtu itu PJOK bahasa daerah untuk pekan kedua dan pekan keempat. Ingatkan untuk pembelajaran pendidikan karakternya dikumpul setiap hari Sabtu. Ya setiap hari Sabtunya itu langsung melalui chat pribadi saya atau wali kelasnya. Untuk pembelajaran Kalistung khususnya membaca, yaitu pemberian materi dan pengontrolannya disesuaikan dengan kemampuan membaca anak yang telah dipetakan oleh guru atau yang telah saya analisis dan telah saya buatkan jadwalnya dan akan diinformasikan selanjutnya kepada orang tua wali siswa. Jadi Bapak Ibu misalnya kalau saya sudah selesai menganalisis kemampuan membacanya siswa, sudah saya membagikan kelompok, lalu kemudian saya akan langsung japri ke Bapak Ibu setiap hari apa Ananda ini akan melakukan pembelajaran membaca ya khususnya di dalam Calistung itu.
Dan yang terakhir, semoga sebuah pesan dari saya Bapak Ibu, semoga saya sebagai wali kelas dan Bapak Ibu sebagai orang tua di rumah yang insya Allah akan membimbing Ananda, adalah hal yang harus perlu kita ingat bahwa walau dalam kondisi yang terbatas, yaitu dalam kondisi pandemi seperti ini, namun tetap berjuang dan berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka anak-anak istimewa. Jadi walaupun Bapak Ibu saat ini kita ya dalam masa pandemi ya penuh dengan kan keterbatasan, mungkin itu biasanya kita WA itu jaringannya yang kurang, ataukah mungkin ada keterbatasan dalam komunikasi, namun kita harus tetap berusaha memberikan yang terbaik, baik saya sebagai wali kelasnya maupun Bapak Ibu sebagai orang tuanya, di mana kita harus sama-sama Bapak Ibu ya saling bekerja sama, saling memberikan yang terbaik, saling berjuang untuk anak-anak ini bisa belajar dengan baik, bisa menerima ilmu dengan baik, dan bisa berkembang menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, sekian mungkin penjelasan dari saya ya Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Misalnya Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silahkan chat pribadi ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.